Woi Tan, gimana sih kerjaanmu? Di laporan yang kamu kirim, kamu bilang penduduk Pulau Jawa yang subur dan udah overpopulasi ini, penduduk muslimnya 96%. Kalau menurut data statistik emang bener segitu, bos. Statistik versi siapa? Di Duk Capil yang ambil datanya cuma dari KTP warga plus ratusan ribu KTP palsu yang dipakai buat kepentingan pemilu oknum politisi. Kamu kira aku gaji kamu kafling mewah dengan one kit system dan community pool di neraka buat apa? Buat baca Google? Buat riset penelitian primer, kocak? Jangan males. Tapi males itu kan sifatnya Males itu sifatnya Gen Z. Iya, bos. Gara-gara reportmu, aku jadi persiapan banyak resource yang akhirnya sama sekali nggak kepake buat ngafirin orang-orang di pulau ini. Ternyata orang-orang di sini sifatnya udah ngalahin kamu. Pemain judol di mana-mana, cewek cowok bukan mahram living together, pinjol dan riba merajalela. Bahkan banyak orang yang kerja di pialang berjangka abal-abal dan menyikat uang nasabah tanpa peduli nasib nasabahnya kayak Leonardo DiCaprio di film The Wolf of Wall Street. Halo Pak Samsul, gimana kabarnya? Bapak ngirim email ke kantor saya minta info tentang peluang investasi di kontrak futures yang rendah risiko dan punya kemungkinan cuan yang sangat tinggi. Bener Pak? Oke, nice. Saya ini nelpon Bapak karena saya baru aja dapat kabar dan kayaknya ini adalah hal terbaik di hidup saya selain dapat Gojek yang motornya PCX dan gak bau rokok. Gini Pak, saya kasih info untuk Bapak berinvestasi di indeks saham di Uganda. Kenapa saya merekomendasikan ini Pak? Karena menurut kabar orang dalam yang saya dapat bahwa pemerintah Uganda sedang merencanakan pembangunan ibu kota negara baru yang super futuristik, yang mana mereka akan mendapatkan miliaran bahkan triliunan dolar investasi dari asing, dan proyek tersebut akan menggerakkan seluruh sektor bisnis yang ada di negara itu Pak. Indeks saham mereka sekarang diperdagangkan di 0,0002 dolar. Dan analis kami mengindikasikan hanya dengan berinvestasi 1 juta rupiah, Bapak bisa mendapatkan profit 10 miliar, bahkan 100 miliar, Pak. Bener banget, Pak. Dengan 100 miliar itu, Bapak bisa membuatkan bisnis untuk ani-ani Bapak, dan dia bisa jadi influencer independent woman. Pak Samsul, satu yang bisa saya jamin, bahkan di bisnis ini, bahwa saya tidak pernah minta klien saya untuk menilai saya dari riwayat keuntungan saya. Tapi saya minta mereka nilai saya dari loss saya, karena saya hampir gak pernah loss. Oh iya Pak, secara faktor teknikal dan fundamental juga, indeks saham Uganda sesaat lagi akan melakukan sesuatu tendangan yang super keras. Bukan kayak Ronaldo, tapi Mario Dendi. Oke, 200 juta. Gimana kalau kita bulatkan jadi 823 juta? Oke Pak Samsul? Kalau istri Bapak minta cerai, Bapak akan membuat dia menyesal ketika Bapak bertamu naik McLaren sama wanita cantik yang lebih muda dari dia dan dengan implan silikon high quality dari Natrel. Nice. Baik Pak Samsul, biar saya input dulu transaksi ini dan sekretaris saya akan mengonfirmasi kepada Bapak. Oke Pak? Siap. Terima kasih Pak Samsul dan selamat datang di Irfan Finansindo Berjangka. Bye-bye. Asal kamu tahu ya Tan, ternyata orang Islam di sini yang gak sholat itu banyak. Bahkan orang-orang yang sholat 5 waktu, tapi di akhir waktu itu sampai dipuji-puji sama circle-nya pakai istilah rajin sholat. What the hell is rajin sholat? Harusnya gak ada istilah rajin sholat. Sholat itu kewajiban, 5 waktu, tepat waktu, dan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Aduh. Iya bos, orang sini emang gitu. Maafin kesalahan report saya bos. Kalau udah kayak gitu tuh namanya sudah bukan muslim kocak. Rukun Islam itu habis syahadat, sholat, menunjukkan kerendahan diri mereka di hadapan Tuhan yang agung. Harusnya kamu kasih tahu berapa persen yang beriman dan berapa persen yang cuma ngaku beriman di KTP. Maaf bos. Dasar makhluk Tuhan yang diciptakan dari kobaran api. Kelamaan di sini jadi ketularan malasnya Gen Z Bani Adam kamu ya? Maaf bos. Kamu juga gak ngasih tahu aku nih, kalau orang yang aku beriman di sini juga nyembah kuburannya orang soleh, nyembah anaknya orang soleh, nyembah uang melebihi Tuhan, bahkan nyembah jabatan dan kekuasaan hingga mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Iya bos, maaf. Iya, kamu juga gak ngasih tahu aku kalau orang-orang di sini yang udah dapat jabatan yang mereka sembah-sembah tadi, itu starter pack-nya selalu tidak menepati janji kampanyenya, tidak kerja dengan jujur, menyalahgunakan kekuasaan, kampanye pakai duit pajak rakyat, dan terima suap serta gratifikasi demi memperkaya diri sendiri. Maaf bos. You know what? Udah empet aku lihat mukamu dasar fans klub sepak bola Inggris yang gak pernah menang. Lihat mukamu nih rasanya kayak udah ngeliat orang goblok yang merokok di motor. Naik motor emang paling enak sambil ngerokok sama sambil bodo amat ke kenyamanan dan keselamatan para pengendara di sekitar, terutama pengendara-pengendara motor di belakang. Kadang suka ada orang berisik ngeluh kalau di motor gak boleh ngerokok. Hilih, ya suka-suka gua, motor-motor gua, kenapa lu yang ngatur?
Orang-orang bego itu ngeluh, abunya kemana-mana woi. Lah itu helm lu ada kacanya ya ditutup. Lu kira tuh kaca helm cuma buat pajangan? Bego dasar orang Indo IQ rendah. Heran gue sama orang-orang kayak gitu. Tapi emang bener ya, nikmat banget ngerokok di motor sambil mengganggu pengemudi lain. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Tapi ya udah deh, meskipun ternyata ngafirin orang di sini gak greget, gak challenging, dan sumber daya yang udah aku siapin sama elit global gak kepake sama sekali. Tapi yang penting aku berhasil mengkafirkan mereka, meskipun menyesatkannya harus pakai strategi yang paling hina. Hah? Hina? Boleh tolong ceritain gimana nggak, Bos? Maaf, aku absen di episode kemarin pas Bos ketemu warga. Iya Tan, buat menyekutukan Tuhan, orang di sini nggak butuh pembuktian kayak yang aku lakuin di tempat-tempat lain. Di tempat lain, aku perlu membangkitkan orang mati, meningkatkan kesuburan tanah, menggemukkan hewan ternak, meningkatkan kekayaan mereka. Kalau di sini Mereka cuma butuh makoli.